Selamat pagi teman-teman dan Pak Barahma. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang psikologi analisis. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Agnes Monika Medi dengan NPM 200907459 dan selanjutnya nama saya Sisiliana Kalang dengan NPM 20090739. Selanjutnya dan dengan saya Jian Eka Rizky Surya Putri dengan MPM 2907460 dan selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Sebastian Edward B. Milenio dengan NPM 20090707477. Ya, saya kembalikan lagi ke Agnes. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke materi presentasi. Untuk itu, saya mohon Sebastian untuk dapat share screen. Oke, ditunggu ya guys. Apakah share screen-nya udah bisa dilihat, teman-teman? Ya, sudah. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya, ini adalah perkenalan kelompok kami dan kita masuk ke materi dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sebastian. Silakan. Ya, baik teman-teman, karena hari ini kita akan bahas tentang psikoanalisis, yaitu psikologi kepribadian, dan kita akan mulai dulu dari pengantarnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita perlu mengetahui apa itu tentang psikologi, apa itu tentang tingkah laku, dan apa itu tentang kepribadian. Baik, nggak usah perlu tunggu waktu lama-lama lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Ya, secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beserta proses dan kegiatannya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tingkah laku itu? Bagi teman-teman mungkin paham, tapi secara teori, tingkah laku merupakan manifestasi dari kepribadian seseorang. Maka dari itu, kepribadian itu kita penting untuk belajar tentang psikologi kepribadian. Menurut Chaplin, pada tahun 1999, psikologi kepribadian adalah sudut pandang yang memiliki fokus penekanan pada hal penanaman dan peletakan tingkah laku dalam kepribadian individu. Maka dari itu, kita penting untuk mempelajari psikologi kepribadian itu. Kemudian, dari tadi kita menyebut tentang kepribadian. Apakah jadi teman-teman sudah mengetahui apa itu kepribadian? Jika memang jadi teman-teman ada banyak yang masih belum tahu apa itu definisi kepribadian, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa itu kepribadian. Kepribadian itu memiliki definisi yang mencakup keseluruhan baik pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kepribadian diperlukan oleh setiap individu tersebut untuk proses penyesuaian diri dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisik mereka. Itulah yang dikatakan oleh Alwisol pada tahun 2009. Kemudian, dalam memahami kepribadian manusia tadi, kita ada 2 poin yang dapat kita perhatikan, yaitu ada konsistensi dan distingsi. Baik, kita akan lanjut apa itu konsistensi dan distingsi. Dan konsistensi merupakan derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa pada waktu yang berbeda. Sedangkan distingsi itu sendiri adalah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Dapat dari pengertian yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah kumpulan karakter dari perilaku individu yang sifatnya konsisten dan unik. Yang masing-masing individu tentunya mempunyai karakternya sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Kemudian, ya, dapat kita lihat sosok pria di sini yang sedang memegang rokok dengan gayanya yang sangat terkesan maskulin.
Beliau adalah Sigmund Freud. Bagi teman-teman yang belum tahu, beliau merupakan penemu dari teori psikoanalisis. Beliau merupakan seorang dokter yang tertarik pada asal-usul manusia. Freud mengembangkan teori psikoanalisis ini berdasarkan observasi subjektifnya terhadap pasiennya sendiri dan mulai menganalisis mimpinya sendiri dengan dibantu bacaan ilmiah dan humanistik. Kemudian lebih jauh untuk mengenal lebih dalam mengenai teori psikoanalisis akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudari Agnes. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Ya, teori ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia itu merupakan hasil interaksi yang dinamis antara tiga unsur pikiran manusia, antara lain yaitu ID, ego, dan superego. Dan dari situ, beliau juga menyimpulkan bahwa ketidaksadaran merupakan bagian penting dalam seorang yang akan menentukan bagaimana orang tersebut berperilaku. Perilaku itu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman yang ada pada masa lalunya dan diarahkan lewat insting yang ada. Dan selanjutnya, silakan ke next slide. Ya, baik. Di sini kita melihat adanya piramida dari tiga struktur kepribadian manusia menurut Freud. Yang pertama, kita dapat melihat yang berwarna kuning ada ego, dan yang berwarna merah ada ID, dan yang terakhir superego yang berwarna ungu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ego, apa itu ID, dan apa itu superego. Silakan untuk ke slide selanjutnya. Baik, di sini pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang ID. Dari teori psikoanalisis menurut Freud yang menyatakan bahwa kepribadian manusia terdapat tiga struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Dan yang pertama adalah ID, di mana ID itu atau kita sebut dengan mengenal kebutuhan alami manusia. ID merupakan salah satu komponen yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu ketika kita masih dalam keadaan janin ataupun ketika pada saat kita bayi. ID merupakan suatu kata yang dominan dalam prinsip kesenangan atau pleasure principle, karena selalu berusaha untuk mengatasi ketegangan dengan kesenangan. ID adalah wilayah yang tidak terjangkau oleh alam bawah sadar manusia dan tidak logis, dan tidak dipenuhi oleh energi dan didorong dari secara psikis dan semata untuk memuaskan prinsip kesenangan. Contoh dari ID itu sendiri adalah pada saat kita merasa lapar, tentu kita akan berpikir untuk makan. Dan misalnya ketika kita masih bayi, kita menangis, maka kita merasakan hal tersebut karena kita merasa lapar atau kita merasa haus. Dan hal tersebut merupakan tuntutan dari ID yang tidak terpenuhi. Dan next ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ego. Ego atau cara menghadapi realita. Ego merupakan suatu sistem yang berinteraksi dengan proses sekunder. Proses ini melibatkan cara berpikir yang realistis, sebab ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan atau reality principle. Maka dari itu, ego inilah yang memiliki tugas untuk mengatur dan merencanakan apakah ID akan dilakukan ataupun diabaikan. Dengan kata lain, ego merupakan pengatur dan perancang segala kontrol tindakan yang dilakukan manusia, karena sifatnya rasional atau masuk akal. Dan saya akan memberikan contoh kasus dari ego itu sendiri, yaitu adalah ketika misalnya kita terjebak di suatu suasana macet di jalan, kemudian kita ingin untuk segera pulang dan sampai di rumah. Tapi jalur yang berlawanan akan menimbulkan mungkin bahaya bagi kita sendiri. Maka kita akan mengambil keputusan agar kita tidak mengambil jalur berlawanan tersebut, agar kita dapat selamat sampai tujuan. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan
poin ketiga yaitu superego. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan mempertimbangkan dahulu apakah hal ini benar atau tidak? Nah, hal inilah yang disebut dengan superego. Superego mewakili aspek-aspek dalam moral dan ideal dari kepribadian seorang manusia yang dimana superego ini bertugas untuk membedakan mana yang benar atau mana yang salah berdasarkan pada standar sosial yang berlaku. Nah, hal tersebut dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealis dari manusia itu sendiri. Superego merupakan wujud proses internal dari nilai-nilai serta cita-cita dari masyarakat yang telah ditanamkan dan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sedari kecil, seperti memberi hukuman ataupun memberi hadiah. Nah, superego ini memiliki dua isi, yaitu konsienta dan juga ego ideal. Konsienta ini apa? Konsienta ini memiliki arti memberikan perasaan berdosa kepada seseorang sebagai hukuman. Sedangkan ego ideal adalah memberikan hadiah kepada seseorang dengan rasa bangga terhadap dirinya. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu menurut Freud, manusia memiliki energi psikis atau yang disebut juga dengan libido. Nah, libido ini apa? Libido ini merupakan energi psikis dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mengejar tingkah laku atau pola pikir, kepribadian, serta pikiran-pikiran yang menyenangkan. Kemudian Freud mengelompokkan dua insting, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Insting sendiri itu apa? Insting merupakan stimulus dalam diri seseorang yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk mengikuti kepribadian ataupun tingkah lakunya. Ada pula yang disebut juga dengan goal instinct atau kemampuan seseorang untuk mengurangi atau menurunkan stimulus melalui tingkah laku tertentu. Nah, kemudian Freud mengelompokkan insting menjadi dua, yaitu insting kehidupan dan insting kematian yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang insting kehidupan. Insting kehidupan ini disebut juga dengan eros, di mana insting kehidupan ini merupakan kecondongan untuk mempertahankan ego serta libido. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengadakan kesatuan yang semakin erat dan semakin mantap untuk mempertahankan hidup. Jadi pada dasarnya insting kehidupan ini untuk mempertahankan atau bertujuan untuk mempertahankan hidup serta survive demi melestarikan spesies. Misalnya itu untuk misalnya saja ketika kita lapar, kita memenuhi keinginan kita untuk makan. Haus, kita memenuhi keinginan kita untuk minum, dan termasuk dengan keinginan seksual pribadi kita masing-masing. Nah, lanjut yang kedua yaitu insting kematian atau disebut juga dengan Thanos. Nah, insting kematian ini bertujuan untuk menghancurkan serta menceraikan apa yang sudah bersatu, karena menganggap bahwa tujuan akhir hidup manusia itu sendiri adalah kematian. Nah, insting kematian ini merupakan daya-daya destruktif yang dapat diarahkan ke dalam diri manusia dan juga keluar diri manusia itu sendiri. Kalau ke dalam diri manusia itu contohnya seperti keinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian yang diarahkan keluar yaitu contohnya seperti ujaran kebencian dan juga sikap yang agresif. Nah, sehingga pada dasarnya kedua insting tadi itu bersifat konservatif, yang berarti keduanya berusaha untuk mempertahankan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Guys, kameraku error. Iya, nggak apa-apa Jihan. Udah langsung dilanjut aja nggak apa untuk presentasinya. Silakan Jihan. Oke, aku lanjut ya. Ya. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan teori
psikoanalisis dalam ranah ilmu komunikasi. Teori psikoanalisis atau teori struktur kepribadian seperti yang sudah dijelaskan merupakan salah satu teori dalam psikologi komunikasi yang pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli neurologi asal Austria yang bernama Sigmund Skolomo Freud sekitar akhir abad ke-19. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku yang diciptakan serta kepribadian manusia merupakan hasil interaksi antar tiga struktur pikiran manusia, yaitu ID, ego, dan superego. Seiring berjalannya waktu, teori ini pun mengalami perkembangan hingga telah banyak diadopsi ke dalam berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu komunikasi. Hubungan teori ini jika dilihat dalam ilmu komunikasi yaitu merupakan salah satu teori dalam psikologi komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan serta memahami manusia sebagai salah satu unsur utama dalam proses komunikasi yang efektif. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yaitu adanya manusia yang bertindak sebagai komunikator atau komunikan, dan dengan demikian agar dapat terwujudnya proses komunikasi yang efektif, maka perlu adanya pemahaman karakteristik karena hal ini berkaitan dengan proses penerimaan serta pertukaran pesan, proses berpikir, dan cara pandang yang beragam. Misalnya saja untuk dapat memenuhi ID, ego, serta superego dalam diri seseorang dibutuhkan adanya komunikasi atau sebaliknya. Untuk dapat memahami ID, ego, serta superego orang lain dibutuhkan adanya komunikasi sehingga keduanya saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Lanjut slide berikutnya. Manfaat mempelajari teori psikoanalisis dalam psikologi komunikasi. Mempelajari teori psikoanalisis dalam psikologi komunikasi dapat membagikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah kita dapat menanggapi dan memahami pengertian psikoanalisis, kita dapat menanggapi dan memahami pengertian teori psikoanalisis, kita dapat menanggapi dan memahami akar teori psikoanalisis, kita dapat menanggapi dan memahami struktur pikiran manusia, dan yang terakhir, kita dapat menanggapi dan memahami beberapa kritik terhadap teori psikoanalisis. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, demikian presentasi kelompok kami tentang psikoanalisis. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada kebingungan tentang materi yang kami sampaikan, bisa disampaikan atau bisa ditulis di dalam chat komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan kami undur diri. Sampai jumpa. Bye guys, thank you. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.